Suatu hari, ada seorang gadis yang bernama Satika. Pada awalnya, ia hanya seorang gadis biasa yang hidup bertiga bersama ayah dan ibunya. Namun, semuanya berubah sejak sang ibu mempelajari suatu ilmu hitam, yaitu ilmu untuk memperpanjang umurnya. Ilmu hitam yang terlarang untuk dipelajari di zaman itu. Entah dari mana ibu mempelajari ilmu itu, kata Satika. Satika tidak pernah menyadari perubahan sikap pada ibunya itu, karena sang ibu sendiri tidak pernah berbuat kasar maupun berkata ketus padanya. Hanya saja ekspresi wajah judes pada ibunya itu yang tidak pernah berubah sejak dahulu. Namun di kala itu, ibu mendidikku seperti anak pesakitan. Jadi setiap hari aku diharuskan untuk meminum obat yang ia berikan, ungkap Satika. Nah, si Satika sendiri tidak tahu kalau obat itu membuat pikirannya seperti melayang, selalu rasanya menyenangkan, seperti orang yang sudah kecanduan obat terlarang. Padahal si Satika sendiri sebenarnya gadis yang sehat. Akan tetapi ibunya membuatnya percaya bahwa ia mengidap penyakit yang tidak akan bisa bertahan hidup bila dalam sehari tidak meminum obat itu. Dalam sehari, ia meminum 4-5 kali, tergantung dari kondisi si Satika sendiri. Bila ibunya melihat Satika kurang ngefly, maka dosisnya akan ditambah. Dan hal itu berlangsung bertahun-tahun hingga Satika dewasa. Obatnya itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang diracik sedemikian rupa oleh ibunya. Lalu, kemana si ayah? Si ayah telah lama meninggal dunia sejak ibunya mempraktekkan ilmu hitam terlarangnya. Karena untuk mendapatkan ilmu tersebut, harus ada yang dikorbankan waktu di awalnya. Dan ayahnya lah yang menjadi korbannya. Dengan cara sakit semakin parah sampai akhirnya meninggal dunia. Ilmu apa sih yang dipelajari sang ibu? Yaitu ilmu untuk memperpanjang umurnya. Setelah tumbal darah telah diberikan, maka persyaratannya hanya satu. Si anak yaitu Satika tidak diperbolehkan memotong rambutnya. Ibaratnya, rambutnya adalah umur atau usia sang ibu. Semakin panjang rambut Satika, maka semakin panjang pula umur ibunya. Ilmu ini tidak ada makhluk gaibnya, dan tumbal nyawanya pun hanya sekali jalan saja, yaitu ayahnya. Namun, hanya diperbolehkan pada anak yang masih perawan saja. Jadi, inilah awal sebabnya Satika berambut sangat panjang dan terkurung seumur hidupnya di dalam rumah, agar ia tidak akan pernah mengenal laki-laki dan tidak akan pernah menikah, supaya tetap perawan. Sebelumnya, ibunya memperkerjakan gadis yang lebih muda dari anaknya Satika, agar merawat rambut anaknya dan supaya anaknya punya teman. Jadi tidak ada keinginan untuk keluar rumah. Namun, karena gadis itu memberitahu tentang sosok laki-laki di desanya, membuat Satika menjadi penasaran. "Mbak, kamu kok dari tadi senyum-senyum terus? Ada apa sih? Ada yang lucu kah?" Maaf non, Mbak cuma lagi bahagia saja. Bahagia kenapa lagi? Ayo, cerita dong Mbak. Mbak mau dilamar non. Mbak mau nikah. Jadi hari ini Mbak terakhir kerja di sini non. Loh, nikah itu apa? Setelah itu, si gadis itu menjelaskan pada Satika. Dengan polosnya Satika mengajak gadis itu untuk keluar kabur diam-diam dari rumah. Satika meminta gadis itu untuk menunjukkan seperti apa sosok bentuk laki-laki itu. Kebetulan, malam itu ada festival seperti pasar malam dan sang ibu sedang tidak ada di rumah. Maka pergilah mereka berdua ke festival malam itu.
Setelah beberapa menit berkeliling, mereka berdua segera menuju pulang ke rumah. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh semua laki-laki di sana yang terpesona oleh kecantikan si Sartika. Maaf saya menghalangi Nona. Nona tinggal di desa ini kah? Karena sebelumnya tidak pernah saya melihat rupa Nona yang secantik ini. Iya, Nona ini tinggal di mana? Lalu Sartika berbisik pada gadis itu. Gimana ini Mbak? Saya mesti jawab apa? Aduh Non, langsung semua pria tampan mendekati Nona. Ih si Mbak, gimana ini? Ya jawab aja Non apa adanya. Lalu, Sartika menjawab dengan jujur. Seketika mereka semua pria di sana terkejut karena berisik malah semakin memancing kerumunan, sehingga mereka berdua benar-benar tidak bisa keluar dari keramaian itu. Tanpa mereka sadari, sang ibu melewati jalan tersebut dan melihat keramaian di sana. Ketika sang ibu mendatangi kerumunan orang-orang itu, betapa terkejutnya ia bahwa anaknya lah penyebab keramaian tersebut. Langsung saja dengan emosi ia menarik tangan Sartika. "Dok, pulang sekarang juga." Ibu. "Nih Mbak, upahmu. Mulai besok jangan pernah kamu datang ke rumah saya lagi." Iya Nyonya. Iya. Tunggu Bu Surti. Mau dibawa kemana gadis itu? Memang dia itu siapamu? Sampai Anda berhak berkata demikian. Bukan urusan kalian semua di sini. Dia ini anak kandung saya. Puas kalian. Minggir. Beri saya jalan. Akhirnya, Sartika dan ibunya pergi pulang menuju ke rumahnya. Sementara di sana masih ribut mempertanyakan siapa itu Sartika. Apa? Sejak kapan Bu Surti punya anak secantik itu? Kamu tuh? Tidak. Kamu? Tidak tahu juga. Gimana kalau besok pagi kita datangi saja rumahnya dan bertanya langsung padanya? Iya, kami setuju. Begitulah kata semua pria di sana. Sesampainya di rumah, Sartika dimasukkan ke dalam kamar, lalu dipasangkan bola besi di kaki kanannya. Sungguh naik pitam si ibu kepada anaknya. Si ibu tidak menyangka bahwa akhirnya ketahuan juga rahasianya, yang selama ini ia sudah simpan rapat-rapat. Untuk menghindari kecurigaan warga, Ibu Surti membawa Sartika pindah ke desa lain pada pagi harinya. Secara diam-diam dan di dalam kegelapan, ia menempatkan Sartika di sebuah gubuk yang jauh dari keramaian, lalu segera pulang kembali ke rumah. Di dalam gubuk itu, Sartika tidak dapat bergerak bebas karena kakinya dipasung dengan bola besi. Setiap kali ia berjalan, ia harus menyeret bola besi itu, hingga kaki kanannya yang terikat bola itu semakin lecet dan terluka. Sementara itu, Ibu Surti berhari-hari menghadapi pertanyaan warga tentang anaknya Sartika yang cantik itu. Ibu Surti selalu menjawabnya dengan, "Anak saya sudah menikah dengan pria idamannya dan telah tinggal di desa lain. Jadi, tidak sepantasnya kalian membicarakannya lagi." Akhirnya, hari-hari pun berlalu seperti biasa kembali. Ibu Surti melanjutkan cita-citanya untuk meniti karir dan mempunyai banyak uang agar bisa mendapatkan apapun yang ia harapkan selama ini. Ia sakit hati dengan perkataan suaminya yang dulu, sehingga ia merasa harus membuktikan bahwa tanpa seorang pria, wanita pun mampu dan bahkan lebih baik.
Semakin hari, ibunya lupa dengan anaknya Satika. Sudah hampir tidak pernah berkunjung untuk membawakan bahan makanan dan minuman. Sampai tiba akhirnya, luka di kaki kanannya yang terjerat bola besi itu membuat Satika demam dan menggigil. Karena lukanya yang tidak kunjung diobati, ia tidak mampu lagi memasak untuk makanannya sendiri. Satika pun hanya bisa terbaring lemah di atas kasur bambunya itu. Suatu ketika, pada malam hari, ibunya Surti teringat pada anaknya Satika. Panik bukan kepalang. Ia lupa sudah banyak hari terlewati tanpa menjenguk anaknya. Sehingga pada malam hari itu juga, Ibu Surti lari secepatnya ia bisa, pergi menuju hutan dengan membawa lampu petromaknya sampai lupa memakai alas kakinya. Namun sayang, ketika Ibu Surti sudah sampai, ia telah mendapati anaknya telah meninggal dunia dengan luka borok di kaki kanannya yang parah hingga membengkak. Segera ia melepaskan rantai bola besinya dan mencoba untuk membangunkan anaknya. Namun, tetap saja usahanya sia-sia. Sekarang, ia harus siap menghadapi kenyataan yang akan menimpanya. Setelah anaknya Satika telah menghembuskan nafas terakhirnya, langsung disusul dengan ajal ibunya. Seketika ibunya berteriak, menahan rasa sakit saat ajalnya telah datang padanya. Ia sempoyongan, tersiksa, menjatuhkan semua barang di sekitarnya. Tanpa sengaja, Ibu Surti menjatuhkan lampu petromaknya hingga api dengan cepat membakar gubuk dari anyaman bambu itu. Mereka berdua pun ludes terbakar rata dengan tanah. Dan lebih anehnya lagi, apinya hanya membakar seluruh isi dan gubuk itu tanpa menjalar ke pohon sekitarnya. Hingga suatu hari ketika ada salah seorang bapak warga sekitar sana yang tidak sengaja melewati tempat itu, hanya bisa menemukan abu bekas bakaran yang dikira hanya bekas bakaran sampah daun kering. Karena benar-benar habis tanpa menyisakan sekecil apapun. Lalu, bapak itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga ratusan tahun pun berlalu tanpa ada seorang pun yang tahu kejadian di tempat itu. Sedangkan rumah Ibu Surti yang di desa dibiarkan begitu saja kosong hingga adanya perubahan dari zaman ke zaman sudah beralih fungsi, tidak menjadi hutan belantara lagi.